Firman Tuhan hari ini berbicara tentang tutup telinga kita rapat-rapat. Sama-sama katakan dengan saya harus menutup telinga saya rapat-rapat. Amin. Close our ear. Tutup telinga kita rapat-rapat. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian firman Tuhan, jika seseorang mempunyai telinga, biarlah ia mendengar. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan buat kita bersama. Dikatakan demikian, jika seseorang mempunyai telinga, biarlah ia mendengar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui dan menyadari selain mata, selain hati, dan selain pikiran kita, telinga adalah salah satu pintu untuk kita menerima hal baik dan hal yang buruk. Sekali lagi, saya ingin mengulangi statement saya buat kita semua, jemaat-jemaat pengembalaan Jesus Christ Church, baik yang ada di YouTube ataupun yang di Facebook. Selain mata, selain hati, selain pikiran ini, telinga adalah salah satu pintu untuk kita menerima hal baik dan hal yang buruk. Jika telinga kita sering mendengar kabar buruk, kata-kata sia-sia, maka tanpa kita sadari, hidup dan iman kita telah diracuni dengan hal-hal negatif, diracuni dengan hal-hal yang tidak membangun, diracuni dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika telinga saudara dan saya sering mendengarkan firman Tuhan, kata-kata positif dan kata-kata iman, maka hidup kita akan mengalami banyak kemenangan, banyak sukacita, banyak berkat, banyak mujizat, dan hal-hal lain yang ajaib yang Tuhan Yesus telah janjikan bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya bagi kita semua, mungkin ada di antara kita yang menyaksikan ibadah Minggu Anugerah pada malam hari ini berkata dan bertanya, pertanyaannya Pak Gembala, dari hal apa saja kita harus menutup telinga kita rapat-rapat? Yang pertama, kita harus menutup telinga kita rapat-rapat dari perkataan yang sia-sia dan juga ucapan mulut orang lain yang negatif. Kalau hari-hari ini saudara mendengar kabar-kabar busuk, kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak memberkati, tutuplah telingamu rapat-rapat. Jangan dengarkan perkataan yang sia-sia, jangan dengarkan perkataan negatif, jangan dengarkan perkataan-perkataan buruk. Karena firman Tuhan berkata, hidup saudara dan saya adalah kepala, terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kita kerjakan bersama dengan Yesus pasti berhasil. Hidup kita sukses, hidup kita diberkati, rumah tangga kita dipelihara Tuhan, hidup kita disertai Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan, dan kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan berikan telinga kita untuk mendengar mulut orang lain. Jangan berikan telinga kita untuk mendengar mulut orang lain yang khususnya mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang melemahkan iman, meskipun dia orang tua kita, meskipun dia suami kita, meskipun dia istri kita, meskipun dia anak kita, meskipun dia pendeta kita, meskipun dia gembala kita. Kalau perbendaharaan perkataannya tidak memberkati dan kata-katanya sia-sia, maka tutuplah telinga kita rapat-rapat. Kita menghormati orang tua kita, betul. Kita menghormati suami kita, betul. Kita juga harus menghormati istri kita, betul. Kita menghormati pendeta kita, benar. Kita menghormati gembala kita, yes. Tetapi selama isi perkataan mereka menjatuhkan, tidak memberkati, di luar kebenaran firman Tuhan, tutuplah telingamu rapat-rapat. Tolaklah semua perkataan sia-sia itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh mendengar kata sia-sia dan ucapan-ucapan negatif.
Kalau hari-hari ini ada orang yang berkata, kamu hidupnya tidak akan mungkin sukses, daganganmu tidak mungkin laku, usahamu tidak mungkin diberkati, kamu tidak akan pernah menikah, kamu tidak akan pernah punya anak, kamu hidupnya berantakan, masa depanmu suram. Jangan dengarkan ucapan mereka, Bapak Ibu Saudara. Memang benar, hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, melainkan perkataan firman Tuhan. Tetapi sebagai manusia, makhluk sosial yang berdampingan satu dengan yang lainnya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka telinga kita akan menerima informasi bukan hanya yang baik-baik, tetapi juga menerima yang buruk-buruk. Dan saran saya, sesuai tema firman Tuhan hari ini, tutuplah telinga kita rapat-rapat dan jangan dengarkan perkataan busuk, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bisa melemahkan iman kita. Firman Tuhan jelas berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, jelas firman Tuhan mencatat, mengapa Nabi Elia, nabi besarnya Tuhan, mau mati bunuh diri, ambil saja nyawaku Tuhan, karena dia mendengar perkataan Izebel melalui utusannya. Elia diancam untuk dibunuh oleh Izebel. Elia membiarkan telinganya mendengar kata-kata negatif. Elia tidak membiarkan telinganya mendengar kata-kata Tuhan. Aku Tuhan di pihakmu, aku Tuhan yang membelamu, mengarahkan ratusan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Aku yang menolong kamu, aku yang mengeluarkan api dari langit untuk menjilat persembahan ini. Elia membuka telinganya untuk mendengar kabar-kabar busuk. Lebih parahnya lagi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, mengutus 12 pengintai, 12 pemimpin untuk melihat tanah Kanaan. 10 pengintai memberikan kabar-kabar dusta, memberikan kabar-kabar sia-sia, memberikan kabar-kabar bohong, sehingga pada akhirnya 10 pengintai ini dapat mempengaruhi jutaan umat Israel, dan mereka bersungut-sungut kembali kepada Tuhan melalui Musa, Miriam, dan Harun. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak membiarkan kata-kata busuk itu, kata-kata melemahkan itu ada di telinga mereka. Mereka coba meyakinkan bangsa Israel dengan kata-kata positif, dengan kata-kata iman, dengan janji firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang telah mengeluarkan kita dari tanah perbudakan Mesir, akan melalap habis orang-orang Kanaan, dan Tuhan akan berperang mengganti kita dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya! Itulah yang dicatat oleh kebenaran Bible kita. Hari-hari ini, kalau ada orang yang berkata kata negatif, berkata kata-kata sia-sia, jangan dengarkan itu, saudara. Tinggalkan mereka. Tanpa kita harus membenci, tanpa kita harus merendahkan. Ingat firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau telinga kita terbiasa mendengarkan yang baik, kalau kita biasa hidup menerima yang baik, jangan dengarkan yang buruk-buruk, jangan dengarkan gosip, jangan dengarkan berita bohong, jangan mendengarkan kabar-kabar sampah. Tapi mulai hari ini, tutup telinga kita rapat-rapat. Betul firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar, tetapi bukan mendengar kabar sampah, kabar buruk, kabar sia-sia. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, dari hal apa saja kita harus menutup telinga kita rapat-rapat? Yang pertama tadi, dari perkataan yang sia-sia dan ucapan yang negatif. Yang kedua, kita tutup telinga kita dari setiap dusta iblis. Firman Tuhan berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Iblis adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Korban pembunuhan iblis pertama adalah Adam dan Hawa. Selanjutnya adalah Kain. Selanjutnya keturunan Kain, dan terus sampai kita. Bersyukurnya kita ditebus, kita dibela, kita diampuni, kita diselamatkan oleh penumpahan darah Kristus Yesus di atas kayu salib. Hari ini jangan biarkan telinga kita diintimidasi oleh iblis. Tutup rapat-rapat telinga kita dari setiap dusta iblis. Apa dusta iblis?
iblis berdusta bahwa sakit kita tidak akan disembuhkan, bisnis kita tidak akan diberkati, usaha kita tidak akan diberkati, hidup kita tidak akan dipulihkan, kita tidak akan mungkin berhasil. Semua ini adalah perkataan dusta iblis. Mari kita lawan dengan perkataan firman Tuhan bahwa hidup kita diberkati, hidup kita berkemenangan, hidup kita berkelimpahan, suami saya dipulihkan, istri saya dipulihkan, anak-anak saya diberkati, dan hidup saya mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau ada suara berkata di telinga kita, di hati kita, di pikiran kita, yang berkata, sakitmu tidak mungkin akan sembuh, usahamu tidak akan bisa bangkit, rekeningmu tidak akan berlimpah, kamu adalah perempuan mandul, kamu adalah pria mandul, kamu tidak akan pernah bisa punya anak, masa depanmu suram, kamu adalah homo, kamu adalah biseksual, kamu adalah gay, kamu tidak mungkin dipulihkan, HIV-mu tidak akan sembuh, kamu akan mati karena COVID. Semua ini adalah dusta iblis di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita, yang harus kita buang jauh-jauh ke dalam lubang tubir laut yang dalam. Amin. Amin, saudara. Jemaat-jemaat Facebook, amin. Jemaat-jemaat YouTube, amin. Amin. Jangan biarkan telinga kita mendengar dusta iblis. Tutup rapat-rapat. Semua jemaat JCC, Jesus Christ Church, yang sedang sakit, kalau sampai ada suara di telinga, sakit kamu tidak akan sembuh, kista kamu tidak akan sembuh, tumor kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati karena tumor, karena cancer, itu bukan suara Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Sebagai gembala jemaat saudara di ibadah online yang saya pimpin, sebagai gembala saudara, saya menyampaikan firman Tuhan. Segala sesuatu yang negatif, menekan, menakutkan, mengintimidasi, itu bukan suara Tuhan, tapi itu suara setan. Itu suara dusta iblis yang berkata, kamu tidak akan ditolong, kamu akan mengalami banyak masalah, kamu akan mengalami malapetaka, suamimu lari dengan perempuan lain, suamimu tidak akan pernah kembali, anakmu jatuh dalam narkoba, anakmu jatuh dalam seks bebas. Itu suara dusta iblis. Tutup telinga kita dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus lindungi telinga saya. Dengan anugerah Yesus. Anugerah Yesus melindungi telinga saya. Dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus lindungi telinga saya. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita tutup telinga kita rapat-rapat? Dari hal apa? Yang ketiga, dari berita-berita dan kabar-kabar buruk. Kalau saudara hari-hari ini sedang mendengar kabar-kabar buruk, ekonomi semakin sulit, pertumbuhan percepatan ekonomi semakin melambat, varian-varian baru bermunculan di mana-mana, jangan dengarkan itu semua. Memang itu benar adanya, faktanya memang seperti itu, tapi itu melemahkan iman kita. Mari kita mulai dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai dengar hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang membangun, bukan yang menakutkan, bukan yang menghancurkan, bukan yang membinasakan. Tapi mari kita mendengar hal-hal yang datang dari Tuhan. Bukan sebaliknya, kita dengar kabar buruk. Saya melihat suamimu jalan dengan perempuan lain. Saya melihat istrimu jalan dengan perempuan lain. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa hidup kita sedang difitnah, direndahkan oleh orang lain? Jangan biarkan itu semua mendominasi telinga dan hidup kita. Saudara, telinga adalah salah satu pintu untuk memasuki hidup kita dengan kabar baik dan kabar buruk. Kalau kabar buruk yang kita sering dengar, maka buruklah hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kabar sukacita yang sering kita dengar, maka hal baiklah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah telingamu dari segala yang jahat. Tutuplah telingamu rapat-rapat dari perkataan yang sia-sia. Tutuplah telingamu rapat-rapat dari berita-berita buruk, berita-berita hoax, berita-berita yang menghancurkan iman kita dan membuat kita pada akhirnya menjadi orang yang stres, depresi, pesimistis, dan hilang harapan. Mulai hari ini, mari sama-sama katakan dengan saya harus menutup rapat-rapat telinga saya
Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, mulai hari ini saya harus menutup rapat-rapat telinga saya dari perkataan yang sia-sia, dari ucapan negatif, dari dusta iblis, dan dari berita-berita buruk. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya hari ini, pada malam hari ini. Apa maksud firman Tuhan tentang jika seseorang mempunyai telinga, biarlah ia mendengar. Maksudnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, telinga saya harus sering-sering mendengar kabar firman Tuhan. Ketika telinga kita dibiasakan sering mendengar kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan ditekan dengan masalah. Maka hidup kita tidak akan ditekan dengan dusta iblis. Maka hidup kita tidak akan diombang-ambingkan dengan pergumulan, dengan permasalahan, dengan situasi, dengan keadaan. Ketika telinga kita terus kita isi dengan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidupku. Dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Rafa, Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Alfa, Dia yang memulai, Dia Tuhan Omega, Yesus Omega yang akan mengakhiri segala sesuatu. Maka hidup kita akan benar-benar hidup penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang. Oh ya, tentu masalah itu ada dalam kehidupan hari-hari. Pergumulan itu ada. Problematika kehidupan itu ada. Tetapi selama telinga kita isi dengan firman Tuhan, iblis tidak bisa menyerang hidup kita. Iblis tidak bisa menekan hidup kita. Sama seperti anjing yang menggonggong tetapi tidak memiliki gigi. Demikianlah keadaan iblis. Setiap hari hanya menggonggong, menekan hidup kita, mengintimidasi hidup kita dengan permasalahan, dengan persoalan, dengan pergumulan. Suamimu berselingkuh dengan wanita lain, istrimu jalan dengan laki-laki muda, rumah tanggamu akan hancur berantakan, anak-anakmu akan jatuh dalam perzinahan, bisnismu sulit untuk dipulihkan, rumah tanggamu akan berantakan, rumah tanggamu akan cerai, dan kejelekan-kejelekan yang lainnya yang iblis terus gaungkan di telinga kita. Karena iblis akan menyerang kita lewat pikiran, lewat telinga, lewat hati. Tadi pagi saya bicara di Instagram tentang jagalah pikiran kita. Hari ini saya bicara tentang tutup telinga kita rapat-rapat. Izinkan telinga kita hanya mendengar kebenaran firman Tuhan. Gosip, aku tolak dalam nama Yesus. Berita bohong, aku tolak dalam nama Yesus. Dusta iblis, aku tolak dalam nama Yesus. Karena telingaku diurapi Tuhan, diciptakan Tuhan, aku dengar firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat satu kali di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, seluruh buah dan seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kamu nikmati. Tetapi untuk satu itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan. Nanti engkau mati. Jelas sekali, Tuhan sudah berfirman dengan jelas kepada Adam. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Hawa, istri dari Adam, membuka telinganya kepada dusta iblis. Iblis berkata kepada Hawa, bukankah Tuhan berfirman, seluruh pohon dan tanaman di kebun ini, di taman ini, tidak boleh dimakan, bukan? Lalu Hawa menjawab, semua pohon tanaman di kebun ini, di taman ini, bolehlah kami makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat, kami dilarang, bahkan merabanya pun jangan. Karena iblis adalah bapa segala dusta, dia mulai berdusta untuk kesekian kalinya. Dia berkata, ketika kamu memakan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Kamu akan menjadi sama seperti Elohim. Tahukah saudara, Adam pasti sudah bercerita kepada Hawa istrinya, bahwa kita diciptakan segambar, secitra, serupa dengan Tuhan. Karena kitab Kejadian jelas berkata, marilah kita menjadikan manusia sesuai
segambar, serupa, secitra dengan kita. Artinya Tuhan menciptakan saudara dan saya memang secitra dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Tetapi iblis berkata lain kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, kita secitra, kita nggak perlu sama lagi seperti Tuhan. Karena memang kita memang sudah sama seperti Tuhan. Amin. Orang yang telinganya tidak diisi dengan firman, maka dia akan mudah diprovokasi oleh setan. Orang yang telinganya tidak diisi dengan firman, maka mudah ditekan oleh setan. Ketika telinga kita tidak diisi dengan firman Tuhan, maka kita mudah dibohongi, didustai, dikelabui dengan iblis. Oleh karenanya hari ini, isilah telinga kita dengan firman Tuhan. Ketika kita sedang sakit, kita isi firman Tuhan di telinga kita, kita akan berkata kepada Tuhan, aku percaya apa yang telah aku dengar, Engkau mati di Kalvari untuk menanggung dosaku, menebus kesalahanku, menyembuhkan sakitku, menanggung kelemahanku, membebaskan hidupku. Aku percaya, aku pasti sembuh, aku pasti sehat, aku tidak sakit-sakitan, tumorku sembuh, kanserku sembuh, setiap hari hidupku sehat, aku tidak menyusahkan orang di sekitarku, dan aku mempermuliakan nama Tuhan lewat tubuhku ini. Karena tubuhku adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Isilah telinga kita, buka telinga kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Tutup telinga kita rapat-rapat untuk kabar bohong, dusta iblis, dan kabar buruk dan busuk lainnya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, maksud dari perkataan jika seorang mempunyai telinga, biarlah ia mendengar. Yang kedua, kita harus mendengarkan kata-kata yang positif. Sama-sama katakan dengan saya harus sering mendengar kata-kata positif. Amin. Yang selanjutnya sama-sama katakan dengan saya harus sering mendengar kabar baik. Oleh karenanya setiap hari saya sebagai gembala jemaat saudara di YouTube dan juga di Facebook, setiap hari saya mengirimkan kabar baik, kata-kata positif. Hidupmu jadi kepala, hidupmu terus naik. Tuhan menjagai kita, Tuhan beserta kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. I don't care about our problem. Saya tahu betul hidup itu ada tantangan. Saya tahu betul hidup itu ada masalah. Saya tahu betul hidup itu ada pergumulan. Tapi saya tidak mau fokus dengan ini. Saya fokus telinga saya berikan dengan kabar baik, dengan kabar sukacita, dengan kabar kebenaran firman Tuhan. Bukan hal-hal yang melemahkan iman saya, pikiran saya, telinga saya, sehingga akhirnya saya hidup dalam stres, sehingga akhirnya saya hidup dalam depresi, dalam ketertekanan, dalam keputusasaan, dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyudahi hidup ini dengan cara-cara yang bodoh, dengan cara-cara yang tidak sesuai firman Tuhan. Padahal, kalau kita sering mendengar kata-kata positif, kata-kata tentang kabar baik, kalau ada yang bilang kamu tidak akan sembuh, tidak. Darahnya menyembuhkanku. Kalau ada yang ngomong, usahamu akan bangkrut, no, aku percaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Itu kebenarannya, kabar baiknya, kabar sukacitanya. Jangan berikan telinga kita buat kabar-kabar busuk, tetapi kita harus mendengar kata-kata positif, kata-kata kabar baik. Sama-sama katakan dengan saya harus beri telinga saya untuk mendengar kabar-kabar positif, kabar-kabar baik. Amin. Kalau ada orang di sekitar kita merendahkan kita, menjatuhkan kita, menjelekkan kita, ingin melihat kita hancur, lupakan saja Bapak Ibu Saudara. Dengarlah pesan-pesan kabar baik firman Tuhan dari gembala jemaat saudara. Setiap siang saya berikan kabar baik lewat video. Setiap pagi saya kirim quotes kabar baik. Saudara berkemenangan, keluarga saudara diberkati, keluargaku adalah surgaku, kita adalah kesayangan Tuhan, kita adalah orang yang berharga. Selalu saya ucapkan kata-kata baik.
kabar baik. Dan dengarkanlah ini, engkau akan diubahkan, engkau tidak akan lagi hidup dalam kegagalan, engkau tidak akan lagi hidup dalam ketakutan, engkau tidak akan lagi hidup dalam intimidasi setan, engkau tidak akan lagi ragu-ragu. Kita akan melangkah dengan iman, bukan karena kita, tapi karena kemurahannya, karena janjinya, karena firman-Nya, karena kasih karunia-Nya. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini.